Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Hidayatullah dari kelas AFI A3 Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor NIM 07040121089 dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahap perkembangan filsafat Islam. Al-marhatu al-ula kanat badaya falsafati al-islami fi lidawilati islami yati katayaro fakori auliya wa yahudu duhu falsafati islamiyati wujud dikataba falsafati yaunani fimin takotu bakhro kuwasiti siti bil idofati ila anal khalifata al alamamuna kana yarsala hatta yahsulu alal mahkuwa toti wal kitaba wa bi khosoti kitabal falsafati wa bidalikat taula ala ilmu falsafati lidaihim lidaka kanas Konstantini itu ufu bidainati hikmah ba'daha tarjamal muslimawana bitar jamaati kitaba falsafati tilka summa nakluwaha binusu sihamin kolalatar jamati usulyaniyah aula bada bitaha bi ilmi kala huwa ilmu ladi yastadiku ala nusu asar iyatimin minal qur'ani karyam wa sunnati nubuwayata asyarafah wa arrafahu nukhalduna bi anna ilmu alladhi yatadumuna hujaja anal aqaidil imaniyati wa wasitati uladilatil ilya wa rada ala mubtada atamun kharofan khaisu wa shola ilmu falsafati darautu fi Qur'ana tisya indama tola al muslimuna alal falsafati yaumananiyati qadimati ba'da tarjamatu kitab falsafati ikhtalafa mau qafu muslimuna minha ifa minhum min rafidoha wa arada dia ala anhu bibu min abwaba falsafati wal dolala wa huwa mawaqifu faqaha al mustaduni wa min waqafa mawqifa wusta wa huma manzilati haitsu kana mawqufuhum ya'tamidu alal tamkhiyat wa naqdi
Bisu yakhot minha ma yarahu suhifan wa yarfadu ma yaradu batilah wa min man akifaan dirosati falsafati waktafa bima kokifi ila ijabi waktuf diri wa khawalu ta'lifu ala numtiha wa huwa wa ma itba'ahu kandi wa itba'ahu. Artinya, tahap pertama, permulaan kelas Islam di negara Islam adalah sebagai eksperimen intelektual awal, dan munculnya filsafat Islam adalah karena wajah para filosof Yunani di wilayah Mediterania. Selain fakta bahwa Khalifah Al-Ma'mun biasa berkorespondensi dengan raja-raja Bizantium Romawi untuk mendapatkan manuskrip dan buku-buku, terutama buku-buku filsafat, dan dengan ini ia berkenalan dengan ilmu filsafat sehingga Konstantinopel dikenal sebagai kota kebijaksanaan. Setelah itu kaum muslim menerjemahkan buku-buku filsafat itu dan kemudian mentransmisikan dengan teks-teks mereka melalui terjemahan-terjemahan Syria. Pertama, pada awalnya dengan ilmu bicara adalah ilmu yang didasarkan pada teks-teks hukum Al-Quran dan Sunnah Nabi yang terhormat, dan Ibnu Khaldun mendefinisikan sebagai ilmu yang mencakup tentang keyakinan-keyakinan dengan cara bukti rasional, dan menanggapi inovator yang menyimpang karena ilmu filsafat mencapai klimaksnya pada abad ke-9 ketika umat Islam mempelajari filsafat Yunani kuno. Setelah menerjemahkan kitab-kitab filsafat, sikap umat Islam terhadapnya berbeda-beda. Ada yang menolaknya dan menentangnya sebagai salah satu pasal korupsi dan kesesatan yang merupakan sikap para ahli hukum garis keras. Mereka menahan diri dari mempelajari filsafat dan puas dengan sikap kekaguman dan penghargaan, dan mencoba menulis dengan gayanya yang diikuti oleh Al-Kindi dan para pengikutnya. Bisa kita lihat bahwasanya pada perjumpaan filsafat dengan umat Islam, tidak begitu saja umat Islam menerima kehadiran ilmu-ilmu filsafat yang berasal dari Yunani kuno. Ada beberapa masyarakat yang menolak, ada juga yang menerima, ada juga yang mencari kesukaan saja di filsafat. Artinya hanya yang dia cari adalah hanya yang suka saja, yang nggak suka dia tidak cari. Dan persentuhan antara filsafat dengan umat Islam dimulai dari penaklukan kota-kota yang sedari awal sudah tersentuh dengan filsafat. Kemudian umat Islam atau kerajaan Islam mengekspansi kota tersebut dan mengalahkannya, sehingga secara tidak langsung ilmu pengetahuan juga pada kota tersebut mengalami persentuhan dengan kerajaan Islam atau Khalifah Islam pada masa itu. Dan juga Khalifah Al-Ma'mun yang sangat mencintai tentang ilmu pengetahuan juga memerintahkan bawahannya ataupun menteri-menterinya untuk menerjemahkan karya-karya tersebut. Dan ketika diterjemahkan itulah perjumpaan antara filsafat dengan umat Islam.